Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan saudara kita insyaallah yang baru, yaitu Mas Thomas Aldo Darwanto A. Hananto Kristiawan. Alhamdulillah ini beliau dengan sukarela atas hidayah Allah Subhanahu wa taala beliau akan masuk Islam. Kita akan tuntun untuk bersyahadat, kemudian biar kita beritahu kewajibannya apa setelah bersyahadat, dan mudah-mudahan dia jadi seorang muslim yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mas Aldo dengan ikhlas jadi seorang muslim ya, tanpa paksaan, alhamdulillah. Hari ini dengan senang hati kami akan mensyahadatkan panjenengan, dan insyaallah dengan bersyahadat Anda menjadi seorang muslim yang benar-benar sebagaimana kami. Jabat tangan saya, nanti ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Isa ibni Maryama Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan saya bersaksi bahwa Isa Al-Masih putra Maryam adalah utusannya Allah. Radhitu billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku rela Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, dan Islam agamaku. Alhamdulillah Mas Aldo sudah menjadi seorang muslim. Saya sangat berbahagia dan sangat bersyukur Anda jadi sahabat saya, saudara saya seiman. Mudah-mudahan Anda istiqomah sampai kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan saudara kita yang baru, yaitu Mas Thomas Aldo Darwanto A. Hananto Kristiawan. Alhamdulillah ini beliau dengan sukarela bagi hidayah Allah Subhanahu wa taala beliau akan masuk Islam. Kita akan tuntun untuk bersyahadat, kemudian biar kita beritahu kewajibannya apa setelah bersyahadat, dan mudah-mudahan jadi seorang muslim yang benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas Aldo dengan ikhlas menjadi seorang muslim ya, tanpa paksaan, alhamdulillah. Hari ini dengan senang hati kami akan mensyahadatkan panjenengan, dan insyaallah dan bersyahadat Anda menjadi seorang muslim yang benar-benar sebagaimana kami. Jabat tangan saya, nanti ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah wa ashhadu anna Isa ibni Maryama Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad
adalah utusan Allah, dan saya bersaksi bahwa Isa Al-Masih putra Maryam adalah utusannya Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku rela Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, dan Islam agamaku. Alhamdulillah Mas Abdul, sebagai seorang muslim, saya sangat. Maka nabi basyarin ayyutiyahullahu kitab wal hukma wan nubuwah summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Makana itu tidak wajar libasarin bagi seorang manusia ayyutiyahullahu kitab yang Allah berikan kepada mereka Alkitab, wal hukmah dan hikmah, wan nubuwah dan kenabian, summa kemudian yaqula linnas berkata kepada manusia, kunu ibadalli, adalah kalian menjadi penyembahku, min dunillah selain Allah. Walakin tetapi kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Hendaklah kalian menjadi orang-orang rabbani karena kalian selalu mengajarkan Alkitab disebabkan kalian tetap mempelajarinya. Jadi seorang rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu diutus untuk menyampaikan wahyu supaya yang diseru itu menyembah Allah. Bukan seorang rasul diutus oleh Allah berseru kepada manusia, sembahlah aku sebagai Tuhan selain Allah. Ayat ini sebagai sebuah jawaban atas pertanyaan salah seorang utusan dari Najran yang sudah kita bahas kemarin itu, yang datang pada Nabi akhirnya belum mau masuk Islam maka membayar jizyah. Ada seorang bernama Abu Rafi ini menceritakan ketika Rasulullah SAW itu menyeru kepada orang-orang dari Najran untuk masuk Islam, maka mereka menjawab, ya Muhammad, ayat Muhammad, apakah engkau mengendaki agar kami menyembahmu? Jadi apakah engkau mengendaki agar kami menyembahmu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Al-Masih? Jadi ia bertanya, apakah kau perintah untuk menyembah kamu sebagaimana orang Nasrani menyembah Al-Masih? Nah, maka turunlah ayat ini. Sing surasane nek dipahami, ora neng nabi sing diutus Allah niku berseru kepada manusia, jadikanlah aku Tuhan selain Allah. Tetapi jadilah engkau orang-orang yang rabbaniin, itu orang-orang yang mengibadahi Allah. Karena engkau ditugaskan oleh Allah untuk mengajarkan Alkitab, hikmah, dan mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rongono ceritane dalam sejarah kenabian itu nabi yang berkata kepada umatnya supaya umatnya menyembah dirinya. Tapi yang ada adalah supaya umatnya menyembah Allah, tunduk patuh kepada Allah. Nek ngono berarti Nasrani itu salah jelas. Tidak ada seorang nabi pun termasuk Al-Masih bin Maryam tidak pernah berkata kepada umatnya supaya umatnya menuhankan dirinya dan menyembah dirinya sebagai Tuhan selain Allah. Makanya dalam surah Al-Maidah disebutkan, Irqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta lin nasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah.
Jawabannya qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimtah fa'lamu ma fi nafsi wala ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub. Hei Aisyah bin Maryam, apakah engkau pernah berkata kepada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain aku? Jawabannya apa? Ini pertanyaan Allah ketika besok di Yaumul Hisab. Bisa menjawab subhanak, maha suci engkau ya Allah. Mboten patut bagi saya, tidak layak, tidak wajar saya sebagai seorang rasul itu untuk mengatakan pada umat saya, jadikan saya sebagai Tuhan selain Allah. Jadi napa pantes kula niki dadi nabi sing jenengan utus, tugasé kon nyeru menungso nyembah Allah kok malah kula ngapusi jenengan sing utus kula ajak umat kula kan nyembah kula. Kalau toh saya pernah mengatakannya, engkau maha tahu ya Allah. Kenapa? Karena engkau maha mengetahui diri, engkau tahu dirimu. Dan engkau maha mengetahui segala sesuatu yang rahasia apapun. Jadi mboten nenten nabi sing diutus Allah itu pernah menuhankan dirinya. Kalau begitu berarti penuhanan Al-Masih bin Maryam itu hanya akal-akalan mereka sendiri dan sifat melampaui batas yang mereka miliki. Nah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang utusan dari Najran tadi itu, selain menyebabkan ayat ini turun, juga Nabi mengatakan, ma'adallah an na'budu ghairallah au an na'mura bi ibadati ghairillah ma bidzalika ba'asani wala bidzalika amaroni. Kami berlindung kepada Allah agar kami tidak menyembah kepada selain Allah, atau kami berlindung kepada Allah agar kami tidak memerintahkan penyembahan kepada selain Allah. Bukan itu yang Allah utusan kepadaku, dan bukan itu pula yang diperintahkan kepada aku. Jadi ketika Nabi tanya opo jenengan itu dutus kon supaya berseru pada manusia, jadikanlah Anda atau Muhammad Tuhan selain Allah. Jawabannya ma'adallah, aku berlindung kepada Allah dari menyembah Tuhan selain Allah dan dari mengajak orang supaya menyembah Tuhan selain Allah. Halo. Aku diutus bukan untuk itu, bukan karena itu, tapi aku ini diutus untuk menyeru pada manusia supaya manusia itu hanya mengibadahi Allah dan tidak mensekutukan Allah dengan apapun, termasuk menjadikan Muhammad sebagaimana Isa oleh umatnya diangkat sebagai Tuhan. Justru untuk membatalkan, untuk menegaskan bahwa Al-Masih juga seorang yang beriman kepada Allah. Kemarin saya sebelum asar mensahadatkan orang dari Gedung Tungkul, namanya Mas Aldu, ibunya Katolik, bapaknya Katolik. Dulure wis padha Islam, koncone nyambut gawe ya padha Islam kabeh. Nah, dia kemudian sering diajak tukar pikiran dengan teman-temannya. Enggak diajak Islam, cuma diajak tukar pikiran. Kemudian dia merenung, akhirnya kemarin dia masuk Islam. Tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah sejak Nabi Adam sampai nabi yang terakhir itu yang menyerukan kepada umatnya untuk menyembah dia. Tetapi nabi diutus oleh Allah yang mengutus supaya berseru pada manusia supaya menyembah Allah yang mengutusnya. Ini jawabannya. Sehingga dikatakan maka nali basyarin, tidaklah sepantasnya, tidaklah sepatutnya, tak wajar, orang masuk akal gitu loh. Masa Nabi diutus oleh Allah menyeru menungso supaya beriman kepada Allah, malah menjadikan diri sebagai Tuhan, tidak mungkin.
Itu akal-akalannya para pendeta yang punya sifat melampaui batas. Rahib-rahib Yahudi menuhankan Uzair, pendeta-pendeta Nasrani menuhankan Al-Masih. Padahal Al-Masih itu diutus oleh Allah untuk apa? Untuk mengajak manusia supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ya kan, di ayat yang ke 72, 73, 74, 76 itu Al-Maidah gitu kan. Tentang siapa Al-Masih itu, tegas Al-Masih adalah utusannya Allah. Maka dikatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata Al-Masih adalah Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal waqala Al-Masih itu mengatakan ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Bani Israel, sembahlah aku Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi Bani Israel, sembahlah Allah Tuhan kalian. Innahu masyrik billah laqad harramallahu alaikal jannah wa ma'wahun wa ma lidzalimina min ansar. Nah, barang siapa mensekutukan Allah dengan yang lainnya, sungguh tempatnya di dalam neraka. Dan tidak ada orang-orang yang mensekutukan Allah itu seorang penolong pun. Ancamnya tegas, akan disiksa di dalam neraka. Ini penjelasan bahwa seorang nabi itu diutus untuk menjadi utusan Allah, menyeru manusia menyembah Allah, bukan menyeru manusia menyembah dirinya. Jadi kami ini utusan Allah untuk mengajakmu bukan kepada Allah, bukan mengajak manusia menyembah dirinya. Selain ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk mengajak manusia menyembah Allah, kok juga menjelaskan pada orang Nasrani semonogon Nabi Isa yang Nabi Isa Al-Masih itu juga diutus Allah untuk mengajak manusia menyembah Allah. Tetapi sifat melampaui batas yang mereka miliki setelah Nabi Isa itu wafat dipertuhankan oleh umatnya. Pas Nabi Isa wafat itu belum jadi Tuhan. Masih hidup pun juga belum dipertuhankan. Ketika Al-Masih hidup belum dipertuhankan, gampang ini loh. Nek memang Al-Masih itu Tuhan, sejak kapan jadi Tuhan? Apa sejak dia diutus dari Tuhan? Kan tidak. Nyatanya orang-orang yang menerima dakwah Isa pertama kali semuanya menyembah Allah. Bahkan saat Nabi Isa pun wafat tetap menyembah Allah. Kapan? Setelah 300 tahunan. Maka orang-orang Romawi, orang-orang yang Yunani yang sudah melampaui batas, justru mengangkat Al-Masih menjadi Tuhan selain Allah. Itulah mulai rusaknya yang Nasrani. Orang-orang yang melampaui batas itu mengangkat Al-Masih menjadi Tuhan. Nah, Islam datang menegaskan Al-Masih bin Maryam adalah utusan Allah, bukan Tuhan selain Allah. Sekiranya orang menyembah Al-Masih dan menyembah Allah, namanya musyrik. Loh, mulai mana Gusti Allah? Mulai nyembah Al-Masih niku sebagai anaknya Allah. Musyrik, Allah enggak punya anak. Allah itu lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Allah itu mboten wong tua ya mboten anak. Sanes ayah atau ibu juga sanes putra. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi dan isinya, yang menghidupkan, yang mematikan, tempat kembali segala sesuatu. Bahkan nabi-nabi Allah utus pun kembalinya kepada Allah. Nek gelem nganggo logika. Menungso pertama kali niku sinten? Adam. Al-Masih niku anak Adam atau bukan? Yang dulu Nasrani siapa? Sing dulu pernah ikut Nasrani siapa? Adam niku
Adam itu Tuhan apa bukan? Bukan. Al-Masih ketika kau Nasrani loh. Zaman kau Nasrani dulu. Adam Tuhan bukan? Bukan. Loh, kudune kan sing patut dadi Tuhan itu kan Adam. Logikane. Gitu. Kenapa? Karena asal usul manusia saka Adam. Loh, urung ana nabi-nabi sing diutus Allah sebelum Al-Masih jadi Tuhan. Dan Al-Masih pun tidak pernah aku jadi Tuhan. Kok bisa dipertuhanke gitu loh. Kudune nek memang layak manusia dipertuhankan, yang Tuhan adalah Adam itu. Ya toh? Kalau masih ngeyel, sapa sing nyiptake Adam? Al-Masih. Al-Masih mau tak kira nyiptakne sing dhisik. Ya kan? Kan tidak mungkin. Sehingga penuhanan Al-Masih, penuhanan Roh Al-Qudus, penuhanan Maryam itu semua hanyalah akal-akalan semua. Kepentingan-kepentingan pendeta-pendeta Nasrani pada saat itu. Dan kedengkian mereka kepada kaum muslimin sebab mereka tidak menerima kalau nabi yang diutus itu dari luar golongan mereka. Maka pelampiasan kedengkian itulah mereka membuat Tuhan sendiri sing beda karo wong Islam dan sebelumnya. Jadi karena mereka itu enggak suka yang jadi nabi itu adalah orang Arab. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal memilih nabi itu kan haknya Allah, bukan haknya manusia. Karena mereka enggak terima nek nabi sing dikongkon itu bukan dari golongan mereka, maka mereka tidak mau menyembah Allah bukan disebabkan mereka enggak tahu. Karena mereka enggak suka dengki sebab nabi yang diutus itu bukan dari golongan mereka. Kalau sing diutus saka golongan mereka mau. Jadi iman itu aturannya Gusti Allah, aturannya menungso. Allah kan, nek kemudian menungso sing ngatur Gusti Allah repot. Makanya kan wong dengki itu dosanya paling gede apa? Sebab dia yang ngatur Gusti Allah. Januri tuku truk muanyar gris. Langsung tuku gudang di garasi. Nah, sing geting karo Januri, saya geting mau saya seneng. Saya anyel. Dengkine saya nemen. Maka tentu ketika seseorang benci pada orang yang selama ini menjadi musuhnya, ternyata dia menjadi gak senang, dia dengki. Ngomong elek tok karo wong itu, karo Januri itu. Dia enggak terima. Januri jadi wong sugih ora terima. Padahal sugih Januri karena anugerahnya Allah. Maka ketika orang itu kemudian enggak terima dengan karunia Allah untuknya dan ia benci dengan yang diberikan pada orang lain, sama dengan membenci kepada Allah. Enggak terima dengan pembagian dari Allah. Inilah yang dikatakan bahwa dengki itu mengatur Allah. Nah dikatakan apa memangnya sing rezeki itu awakmu kok kowe ora trimo karo aku. Mengada dengan kedengkian. Dengki itu sikap enggak senang dengan orang lain disebabkan kebaikan yang dia terima sementara dia enggak dapatkan, itu sama dengan dia telah tidak terima kepada Allah. Dia enggak rela dengan pembagian dari Allah. Hanya Allah ancam. Nah, jadi dengan kedengkian itu memakan kebaikanmu sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi dengan demikian tegaslah bahwa Al-Masih bin Maryam itu utusannya Allah. Bukan Tuhan selain Allah. Yang menuhankannya karena faktor kebencian dan kedengkian sebagai pelampiasan kedengkian, maka dia buatkan Tuhan selain Allah. Dan cilokone akeh wong sing padha diapusi melu-melu.
Makanya afala takilun, kowe kok ngantek melu-melu menduankan Mas itu pokoknya ora diakal. Kalau seandainya Nabi pantas dipertuhankan, tentunya Nabi sebelumnya lebih pantas. Nabi Musa lebih pantas, Ibrahim pantas, Nuh lebih pantas. Nah ngopo to sejarah Nabi saurunge Nabi Isa itu sing diperjuangke urung eneng. Nah kenapa pada masa Nabi Isa? Karena kedengkian Bani Israil kepada kaum yang lain. Sing mereka merasa paling hebat di dunia, jika anak sing bedani, mereka nggak mau, maka mereka membangun agama sendiri dan alasan bahwa mereka adalah manusia suci di bumi ini yang tidak boleh ada yang lebih suci daripada mereka. Akhirnya mereka jadi sombong. Selain sombong itu mbok dikandanono ping 50 buntet apa ping 100 komplit tetap orang perubahan. Inilah bahaya sifat dengki. Makanya nauzubillah min zatik. Ini sebagian isi daripada ayat yang ke-79. Karena wis padang, kita lanjutkan besok kembali. Demikian subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha